Kita coba bahas tentang beberapa hal yang berhubungan sama ginjal ya. Tentunya hal ini akan bisa bermanfaat, tapi aku coba bawainnya selalu dengan bahasa-bahasa yang dimengerti sama teman-teman yang di luar sana, yang awam ya. Karena kadang-kadang kalau terlalu kedokteran nanti malah ngantuk dan bosan gitu ya. Ginjal atau boleh disebut kidney, bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya kita nyebutnya nefro. Jadi itu semuanya adalah suatu organ tubuh yang letaknya di bawah tulang rusuk terbawah, kanan dan kiri di bagian belakang. Gedenya cuma segede kepalan tangan kita. Cuman seperti kata Angga tadi, kalau organ ini sampai gagal atau rusak, maka semuanya akan habis ya. Karena gagal ginjal tidak bisa sembuh teman-teman. Jadi itu yang harus dijaga. Jadi ini mungkin pelan-pelan kita bahas secara bertahap apa sih yang bisa kita lakukan supaya hal itu jangan sampai terjadi sama kita gitu ya. Jadi saat ini gangguan ginjal kronik atau gagal ginjal kronik menduduki peringkat, bahkan aku dengar sudah sampai peringkat ketiga gitu ya di dunia yang menyebabkan kematian. Berarti fokus kita harus ke sana gitu ya. Ginjal ini kalau teman-teman bayangin itu seperti saringan, seperti ayaan beras kalau kita masih kecil ya. Jadi dia memang suatu organ yang sangat sensitif, nefron-nefronnya itu sangat sensitif dan tidak boleh teriritasi oleh hal-hal yang berat. Misalnya kita bayangin ayaan beras itu misalnya ada benda yang tajam masuk, dia bisa sobek dan akhirnya bocor, bahkan rusak dan sebagainya. Jadi harus hati-hati dalam memilih apa yang kita makan ya, karena ginjal ini adalah alat untuk ekskresi, untuk membuang semua racun di dalam tubuh. Bahkan menurut beberapa literatur, ginjal ini bisa bekerja sampai mencuci 180 juta liter darah per hari. Jadi bayangin aja kerjanya tuh berat banget. Jadi kalau kita nggak bantu, lama-lama dia pasti hancur gitu ya. Next. Jadi kalau teman-teman baca di situ vertebrata itu artinya adalah tulang belakang ya. Jadi vertebrata itu mulai dari leher, kalau teman-teman pegang di tengkuk itu ada tulang leher namanya, terus sampai di ekor ya. Buntut kita itu namanya itu vertebrata. Jadi ada yang di leher namanya cervical, kalau di dada namanya torakal, kalau di pinggang namanya lumbal, kalau di panggul namanya sacrum begitu. Itu vertebrata ya. Bentuknya kayak kacang. Jadi sebagian dari sistem urin. Ginjal ini menyaring kotoran terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Gitu ya. Jadi begitu masuk, salah satu mediator yang membantu adalah air. Itulah kenapa kita jangan sampai kekurangan minum air dan tentunya air yang benar-benar higienis. Ya, itu pentingnya. Jadi air ini membantu. Kayak kita mau masak kue, air ini kayak adonan itu dia perlu air untuk membantu untuk membuang ureanya dari tubuh ya. Dia ngatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Jadi bayangin aja kalau dia nggak berfungsi, pH kita kacau, konsentrasi ion kacau, orangnya pasti akan keracunan dan bahaya sekali ya. Next. Apa gunanya? Satu, membersihkan darah dari racun, zat sisa, dan kelebihan cairan. Kedua, menjaga keseimbangan garam dan mineral dalam darah Anda, dan ini tentunya akan berhubungan dengan tekanan darah ya, teman-teman. Ketiga, membantu mengatur tekanan darah berhubungan dengan poin nomor 2, menghasilkan eritropoietin, yaitu yang berfungsi membuat sel darah merah. Jadi kalau terganggu, biasanya salah satu gejala yang berat pada orang yang ginjal terganggu adalah anemia yang sangat berat. Menghasilkan senyawa aktif vitamin D yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi dia membantu untuk mematangkan vitamin D, gitu ya. Jadi ini peran-peran ginjal yang terus dia lakukan setiap hari. Dan kalau ginjalnya rusak, otomatis peran ini hilang semua. Teman-teman bisa bayangin kondisi badan kita seperti apa ya. Next. Apa itu ginjal rusak? Sama aja kayak misalnya bagaimana kalau shock breaker rusak, wah udah mobil udah nggak enak, bunyi semua ya dan sebagainya. Jadi produk-produk limbah yang tadinya harusnya diekskresi atau dibuang malah berbalik lagi masuk ke dalam tubuh ya. Bisa terjadi bendungan sehingga bengkak ya. Misalnya ada udem di kaki, kakinya bengkak,
Muntah, kenapa dia muntah? Otomatis ya karena pH-nya turun, nggak karuan. Terus semua elektrolit yang beracun yang harusnya dikeluarkan juga tertanam di dalam badan. Lesu jelas karena anemia berat ya. Kurang tidur otomatis karena oksigenasi juga jelek dan sesak napas. Sesak napas bisa terjadi akibat komplikasi di organ yang lain. Penyakit ginjal dapat dipicu beberapa masalah kesehatan lainnya, misalnya hipertensi. Jadi hipertensi ini salah satu yang menyebabkan ginjal suatu saat juga terganggu. Itulah kenapa kita harus benar-benar kontrol ya kalau memang ada tensi yang agak naik dengan lifestyle. Sebenarnya hipertensi kalau nggak terlalu tinggi bisa dengan lifestyle. Terus kita jangan lupa produk kita ada yang punya anti hipertensi ya, Subarasi, dan juga diabetes. Kalau diabetes ini pintu gerbang semua penyakit. Mudah-mudahan yang dengar acara ini nggak ada yang kena dua ini ya, karena repot banget ya, dua-duanya itu nggak bisa sembuh, berjalan jangka panjang, dan merusak organ yang lain. Ini artinya orang yang memiliki kedua penyakit tersebut, resiko untuk gagal ginjal atau rusak ginjalnya itu sangat tinggi. Next. Sebagian besar penyakit ginjal menyerang nefron. Nefron ini kayak jaringan. Jadi kayak kita nih bangun AFC kan ada jaringan. Nah itu kayak gitu ya. Jadi kalau jaringannya rusak ya udah nggak dapat konnichiwa lagi teman-teman ya gitu. Jadi nefron adalah suatu unit jaringan ginjal. Kerusakan ini dapat menyebabkan ginjal tidak mampu mengeluarkan limbah. Kalau nggak mampu mengeluarkan limbah maka yang namanya ureum, urea naik semua dalam badan, kita akan keracunan. Jika tidak diobati, ginjal yang sakit mungkin akhirnya berhenti berfungsi sepenuhnya. Karena itu kalau ada ginjalnya kan bisa macam-macam gangguan ya. Nanti kita bahas juga seperti infeksi dan sebagainya. Harus cepat-cepat disembuhkan. Karena kalau enggak, ya mati sebagian selnya. Lama-lama tambah banyak yang mati dan akhirnya ginjalnya nggak bisa bekerja lagi ya. Hilangnya fungsi ginjal merupakan kondisi yang sangat serius dan fatal. Banyak sekali orang yang meninggal muda ya bahkan karena gangguan ginjal. Ini berapa jenis penyakit ginjal yang kita bisa diagnosa di kedokteran. Pertama infeksi, infeksi bisa localized langsung di ginjalnya, bisa juga dia namanya ascendens. Ascendens itu naik dari infeksi saluran kencing. Makanya kalau ada orang infeksi saluran kencing, harus cepat diobati dan tuntas. Kalau enggak dia bisa ascendens, bisa naik ke atas gitu ya. Jadi ada bakteri yang tadinya dikandung kemih naik 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 akhirnya masuk ke dalam ginjal. Repot kalau ginjal infeksi ya. Beda dari infeksi yang lain yang letaknya di bawah gitu ya. Jadi makanya disebutkan infeksi ginjal ini biasanya merupakan komplikasi dari infeksi saluran kemih gitu. Bakteri akan masuk tubuh manusia melalui kulit yang berada di sekitar uretra. Uretra itu artinya saluran kencing luar. Jadi kalau laki-laki itu biasanya adalah penisnya, kalau perempuan mulai dari saluran kencing yang ada di daerah vaginanya. Nah, itu kalau nggak dirawat, dia bisa naik ya, bisa ascendance. Hati-hati sekali, makanya kita juga tetap harus jaga kebersihan uretra kita. Lalu berpindah dari uretra menuju kandung kemih, dan akhirnya naik ke ginjal. Karena itulah kita harus rawat dari awal, sama kayak mobil, bunyi-bunyi dikit ya cepat, bawa bengkel, ganti, mungkin shock breakernya, mungkin laker, mungkin ball joint, jangan didiemin. Lama-lama malah bisa patah dan bisa celaka kita di jalan. Misalnya seperti itu. Ini gejala. Gejala itu apa sih? Gejala itu adalah sebenarnya gejala dan tanda sih ya. Gejala itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh si penderita. Ya, kalau tanda apa bedanya tanda dan gejala? Kalau tanda adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh si penderita dan yang memeriksa atau orang lainnya. Jadi ada kita sebut sign. Kalau teman-teman sering lihat sign and symptom. Apa itu sign? Apa itu symptom? Sign itu hanya bisa dilihat oleh kita, oleh dan dia. Kalau symptoms nggak bisa dilihat, biasanya hanya dirasa oleh orangnya. Ya, misalnya mual dan muntah itu namanya symptoms. Oke, merasa kelelahan itu simptom. Diare, nah, diare itu bisa signs, bisa simptom ya. Kalau dia lagi dirawat dan dia mencret, dokternya lihat namanya itu signs and symptom. Kehilangan selera makan juga itu namanya simptom. Ya. Rasa sakit dan tidak nyaman di sekitar perut, samping, atau punggung, tentunya iya. Karena apa teman-teman? Udah tahu letaknya ada di bawah tulang rusuk bagian belakang. Jadi dia menyebar. Bau urin nggak bagus, kenapa? Karena biasanya ada bakteri, ada nanah, dan sebagainya. Adanya darah atau nanah dalam urin menunjukkan prosesnya sedang terjadi dan akut biasanya gitu ya.
Faktor risiko infeksi ginjal. Kenapa perempuan? Karena perempuan saluran kencingnya lain sama laki-laki ya. Laki-laki kan lebih jauh sedikit ya dari kantong kemih karena kita ada alat kelamin yang namanya penis sehingga dia lebih panjang. Logikanya seperti itu. Lalu kondisi bawaan lahir. Jadi secara genetikal memang perempuan lebih gampang kena. Obstruksi saluran kemih, dia sering terkena juga. Kenapa? Karena dia selain ada organ ginjal, di sekitarnya juga ada organ reproduksi wanitanya. Ya, kadang-kadang terjadi suatu komplikasi atau penularan dari sana. Ya. Konstipasi, kalau kita jarang buang air besar, itu otomatis akan menghambat juga gerakan-gerakan di daerah ginjal yang bisa menyebabkan infeksi itu lebih mungkin terjadi. Ya, sistem kekebalan tubuh yang lama rusak mungkin ini maksudnya. Jadi orang-orang yang imunitasnya rendah ya jelas gampang banget kena infeksi gitu ya. Prostatitis adalah infeksi dari kelenjar prostat yang letaknya juga di sekitar ginjal. Dia biasanya menyebar gitu. Lalu wanita yang aktif secara seksual dan tidak terkendali itu bahaya ya, seperti PSK dan sebagainya, atau berganti-ganti pasangan tanpa dia ngerti apakah pasangannya itu steril atau enggak, kesehatannya itu bahaya sekali. Wanita hamil kenapa? Ya karena memang daerah orang yang lagi hamil itu banyak sekali perubahan-perubahan baik hormonal maupun fungsional maupun anatomikal di daerah reproduksinya. Pemakaian kateter jangka panjang otomatis ya karena kita memasukkan benda asing ke dalam saluran uretra. Kerusakan saraf di sekitar kandung kemih sudah jelas. Ya, kalau di sana rusak, otomatis gerakan-gerakan semua akan turun dan bakteri lebih mudah untuk menginfeksi. Next. Lalu batu. Batu di ginjal adalah endapan keras yang terbentuk dari zat yang ada di air kencing. Prosesnya disebut nefrolithiasis. Lithiasis itu batu. Penyakit batu ginjal atau kencing batu ini biasanya berukuran sangat kecil atau bisa mencapai sekitar beberapa inci. Ukuran batu yang lebih besar yang mengisi saluran yang membawa kencing dari ginjal ke kandung kemih disebut batu stekor. Uh, ini perlu diawasi begini. Kadang-kadang di beberapa kasus batu ginjal itu sama sekali tidak ada gejala. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia tidak dekat dengan saluran yang menuju ke bawah ya. Jadi nggak ada saluran yang menuju kantong kemihnya, nggak terganggu sehingga kencing lancar aja, orangnya tenang-tenang aja. Kadang-kadang cuma pegel-pegel dikit dan sebagainya, tiba-tiba ginjalnya rusak. Ya, jadi itulah gunanya kenapa kita harus cek up ya. Jadi rajin-rajin di USG dan sebagainya dilihat ya. Itu yang sering terjadi adalah malah miss karena posisi dia posisi yang aman menurut keluhan gitu. Jadi begitu muncul wah udah terlambat ya. Next. Oh ya, waktu aku kuliah aku diingetin dosen-dosenku yang sangat tidak bagus itu adalah makan kalsium, vitamin C terlalu banyak ya. Kalau nggak banyak sih nggak apa-apa ya. Dan kurang minum. Lalu eh, jengkol, pete itu ada asam jengkolat yang berbahaya sekali yang kadang-kadang bisa cepat sekali membentuk batu ginjal. Mohon maaf kebetulan aku emang nggak suka banget sama jengkol ya. Jadi aku nggak lihat di sana. Tapi kalau pete aku lumayan suka. Nah pete juga begitu, nggak boleh terlalu banyak ya. Itu adalah salah satu cikal bakal untuk terbentuknya batu ya. Nah, meski tanpa gejala batu pada ginjal bisa menimbulkan masalah ya seperti infeksi, penyumbatan, aliran kencing. Kalau ini sih ada gejalanya. Yang bahaya itu justru yang benar-benar asimptomatis. Nggak ada gejala sama sekali, orangnya tenang aja, nggak ada apa-apa kok ginjal gue, kencing gue lancar kok dan sebagainya. Tiba-tiba udah mati ginjalnya ya. Jadi rajin-rajin untuk check up juga. Batu yang tersangkut di kandung kemih akan menyebabkan kencing batu dan memunculkan banyak gejala. Justru yang banyak gejala ini orang akan cari dokter untuk berobat. Jadi ingat pesan aku waspada untuk yang tidak ada gejala. Oke ya. Nah kalau yang ada gejala bisa sakit pinggang, paha, selangkang, kemaluan, berdarah. Kenapa bisa berdarah? Biasanya ini batu yang nggak terlalu besar. Dia jalan-jalan-jalan, gesek-gesek dinding dari ginjal, sel-selnya, epitelnya rontok, berdarah, turun ke kencing gitu ya. Mual dan muntah-muntah otomatis karena kalau sudah ada infeksi otomatis ureum akan naik ya. Jadi kadar-kadar yang harusnya dibuang itu biasanya akan naik juga. Next. Ini teman-teman boleh simpan ya. Jadi kalsium jangan terlalu banyak. Kalau infeksi ginjal cepat-cepat diobati ya. Terus faktor genetik. Nah ini ada ginjal polikistik dan sebagainya. Jadi kalau yang memang ginjalnya itu nggak normal dari lahir lebih gampang kena batu ginjal ya.
riwayat kesehatan itu biasanya ada trauma-trauma, infeksi, atau mungkin ada suatu tindakan di daerah ginjal yang kurang bersih. Nah, itu juga bisa nyebabin batu ginjal muncul. Kurang minum. Ingat ya, emang minum harus berapa banyak sih? Kalau di literatur itu emang rata-rata 2,5 liter per hari itu sudah mencukupi kebutuhan dari badan kita. Tetapi kalau aku, untuk orang-orang yang aktif ya, yang sering outdoor ya, banyak keringat, banyak olahraga dan sebagainya, nggak cukup 2,5 ya teman-teman. Patokannya gimana? Patokannya gampang. Kalau teman-teman lagi kencing, warna kencingnya harus putih teman-teman. Oke, putih seperti air biasa. Nah itu artinya yang kita minum sudah cukup. Ya itu aja patokannya. Ada orang yang minum 5 liter tapi masih kuning. Wah, ternyata dia memang kerja proyek, terjemur ya dan sebagainya. Jadi patokannya di situ. Diet tertentu otomatis ya. Jadi kalau kita terlalu banyak makan makanan yang tertumpuk di ginjal ya, baik yang karsinogenik, baik protein yang benar-benar tinggi lemaknya, daging-daging binatang berkaki empat katanya begitu ya. Itu akan lebih berat ya untuk ginjal ya. Obesitas otomatis. Namanya gemuk ya udah pasti deh ya, beban untuk ginjal itu akan naik, baik secara beban secara anatomikal, baik beban secara fungsional karena dia makannya mungkin juga banyak protein dan sebagainya. Gangguan pencernaan otomatis akan ganggu juga. Kondisi medis lainnya mungkin hal-hal yang mungkin tidak tercantum di sini ya, misalnya dia ada AIDS ya dan sebagainya. Ya, ini yang paling konyol, gagal ginjal kronik atau chronic renal failure. Gagal ginjal kronis adalah penurunan fungsi ginjal di bawah batas normal. Ya. Jadi ada ukuran-ukuran yang teman-teman bisa tanya di lab juga. Aku nggak terlalu hafal angkanya, tapi begitu ada gangguan kita harus waspada, gitu ya. Bila Anda menderita gagal ginjal kronis itu artinya ginjal Anda tidak dapat menyaring kotoran, tidak mampu mengontrol jumlah air dalam tubuh, juga kadar garam dan kalsium dalam darah. Dan itu bisa diukur dengan tes fungsi ginjal. Ya. Yang ringan itu dari GFR biasanya namanya glomerular filtration rate. Nah itu biasanya kalau nggak salah harus di atas 60. Kalau udah turun, gawat ya teman-teman. Zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna akan tetap tinggal dan mengendap dalam tubuh sehingga terjadi keracunan namanya. Gitu ya. Dan itu bisa berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini keluhannya bisa sakit perut, mual, muntah, serta hilangnya nafsu makan karena uremia tentunya. Gangguan tidur, lemah, lesu, dan sebagainya. Semuanya mirip sih kayak infeksi, hanya bedanya adalah dari pemeriksaan laboratorium. Ya. Dan biasanya orangnya bengkak gitu ya. Terus frekuensi buang air kecil yang meningkat terutama di malam hari. Nah ini kita harus bedakan juga dengan diabetes tentunya ya. Hati-hati, cek juga gula darahnya. Mati rasa, kesemutan itu karena bendungan biasanya terjadi ya. Rasa kaki terbakar, panas dan sebagainya otomatis karena racun muter-muter nggak bisa keluar gitu ya. Pembekakan pada pergelangan kaki, bahkan tangan. Ya, kalau sudah sampai tangan itu udemnya sudah anasarka, namanya sudah hampir seluruhnya kena ya. Kram otot dan kejang. Kenapa? Elektrolit terganggu semua. Ya, tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol otomatis. Ya, karena pabrik dari hormonal ada sistem namanya renin angiotensin udah rusak. Jadi walaupun diobatin tensinya nggak mau turun lagi. Next. Diabetes seperti teman-teman baca di sini adalah salah satu penyebab yang benar-benar bahaya ya. Apalagi yang tipe 1. Waduh, teman-teman itu yang pankreasnya sudah tidak bisa berfungsi ya. Lalu tekanan darah tinggi, glomerulonefritis ya atau infeksi pada jaringan ginjal, lalu gangguan ginjal polikistik. Nah, ini banyak sekali terjadi. Aku ketemu beberapa teman dia dari lahir polikistik ginjalnya dan sekarang mereka semuanya harus cuci darah. Obstruksi saluran kemih berkepanjangan. Nah, jadi kalau ada batu, kalaupun masih kecil, cepat-cepat diobati. Ya. Reflux vesiko-uretral, suatu kondisi yang menyebabkan urin lompat lagi ke ginjal. Ya. Infeksi ginjal berulang juga disebut pyelonefritis. Penggunaan obat-obatan tertentu, banyak sekali obat yang berbahaya untuk ginjal. Salah satunya apa teman-teman? Obat untuk diabetes mellitus. Makanya orang yang kena diabetes mellitus kasihan, ya, serba salah. Makan obatnya terus, ginjalnya hancur, nggak dimakan, hancur juga tubuhnya karena diabetes. Makanya jaga dari sekarang, ya.
minumlah produk-produk AFC mumpung Anda masih sehat. Aku ingin sedikit beri tips teman-teman. Produk AFC bukan Anda konsumsi di saat Anda sakit dan Anda berdoa pada Tuhan, bicara sama aku dan Angga, minta mukjizat supaya kalian sembuh ya. Bukan seperti itu. Produk AFC adalah makanan kesehatan. Produk AFC bukan obat. Oke? Jadi jangan sampai nanti teman-teman berpikir bahwa kalau minum produk AFC semuanya beres. Minum usus-usus nggak bisa kena COVID. Ya, bukan seperti itu ya. Produk AFC adalah makanan kesehatan. Anda harus jaga kesehatan Anda di saat Anda lagi sehat. Anda bukan jaga kesehatan Anda di saat Anda lagi sakit. Ya. Kenapa orang bisa sakit? Nah, dari awal kami bawa acara di AFC, semua orang bisa sakit akibat penuaan. Oke? Karena penuaan tentaranya berkurang. Karena penuaan organ tubuhnya tidak bisa lagi berfungsi seperti dulu. Termasuk organ-organ tubuh yang memproduksi imunitas tubuh. Itu makanya jaga dari sekarang. Itu gunanya minum Subarasi. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, dok, aku beli Subarasi. Udah 4 diamond aku minum. Gak kerasa apa-apa. Jelek ini produk ini nih, gak ada gunanya nih. Gue minum gak ada efeknya. Teman-teman, aku ingin tanya sama kalian, kenapa kok kalian berharap ada efek? Kenapa kalian berharap kok ada sesuatu dalam tubuh Anda? Ya, produk ini ya justru membuat Anda tidak menghadapi masalah-masalah yang berat. Seperti gini loh, misalnya kita berbuat suatu kebaikan, ya, mungkin Anda nggak diganjar langsung sama yang namanya Allah, tapi ada hal-hal buruk yang dihindarkan dari Anda, paham ya? Ilustrasinya seperti itu, teman-teman. Makanan kesehatan itu seperti itu. Anda berbuat baiklah pada tubuh Anda, berikanlah Subarasi, Utukusi, SOP, apa aja. Aku minum kok teman-teman. PNC, lutein, propolis, apa aja. Gitu. Aku minum, aku telan, aku yakin. Why? Karena AFC adalah pabrik farmasi non kimia. Oke? Nah ini juga banyak sekali yang nanya sama aku. Ini produk bahaya nggak ya? Bisa rusak nggak ya ginjalnya minum? Proteinnya tinggi nggak ya? Dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman, aku mau kasih ilustrasi sama kalian. Kalian minum produk AFC, ukurannya aja nano. Oke? Itu kecil banget teman-teman. Ya. Bisa masuk ke blood brain barrier, bisa masuk ke tawar darah otak bahkan bisa masuk ke semua sel yang kecil banget ya karena dia ukurannya nano 800 atau 600 Dalton. Nah, Anda bayangin nggak itu kecil banget dan ringan banget. Jadi, kalaupun ada protein masuk ya, bahkan lebih banyak protein satu potong tempe dibandingkan produk kita. Gitu ya, itu tingkat keamanannya sampai seperti itu. Jadi Anda nggak usah pikir-pikir yang enggak. Jadi tenang-tenang minum dan jangan bilang jelek nih nggak ngefek nih. Gue minum usus juga nggak berak-berak kok. Nggak bisa berak gue tetap. Nah, aku bilang, emangnya usus-usus obat pencahar? Bukan loh. Usus-usus itu adalah makanan kesehatan dengan beberapa paten fungsi dan ada 1 triliun bakteri baik. Nggak semua orang minum usus-usus langsung berak-beraknya bagus. Nggak gitu ya teman-teman. Ya. Yang pasti teman-teman, kalau Anda minum usus-usus, maka detoksifikasi di usus Anda akan terjadi. Ya, imunitas akan naik, ada anti tumor agent. Anda minum Subarasi, otomatis semua kontrol tensi akan dibantu oleh dia. Bila ada gangguan, dia akan bantu untuk menstabilkannya. Lalu ada skin improvement, melancarkan aliran darah, anti agregasi trombosit, itu pasti terjadi. Mau nggak mau terjadi terus. Nah, jadi kalau nggak ngefek, kenapa dok? Ya nggak ngefek, ya karena memang nggak ada apa-apa. Badanmu nggak ada apa-apa. Ya. Kanker jarang ya, tapi ada. Kanker ginjal ini sama dengan di organ-organ lain, dia bisa terjadi dan biasanya ya, yang dia ini terjadi karena radang-radang infeksi-infeksi atau trauma yang berulang pada ginjal. Biasanya seperti itu dan faktor keturunan. Tapi ini kasus jarang banget. Next. Semuanya hampir sama. Bedanya di mana? Bedanya tentunya dari pemeriksaan biopsi, di scan atau mungkin langsung diambil jaringannya untuk di PA. Ya, jadi bedanya dari situ, dari cara diagnosanya. Next.
Makanya tadi seperti aku bilang, banyak dokter yang susah ya jelasin kok bisa ya ada kanker ginjal ya. Jarang banget gitu. Ini jarang banget gitu ya. Jadi ini yang gemuk, terus tekanan darah tinggi, ada riwayat keluarga berbahaya. Dia lebih gampang kena dibandingkan yang tidak. Mudah-mudahan kita semua yang di sini dijauhkan ya dari semua penyakit apapun gitu ya, termasuk penyakit-penyakit yang aneh-aneh kayak begini ya. Enak aja lu ngomong dok. Emangnya kita bakal sehat terus? Teman-teman, kita kalau mau sehat, teman-teman harus berusaha ya. Jadi teman-teman harus berusaha, pakai logika. Makanya aku bilang AFC ini luar biasa ya. Misalnya teman-teman lihat ya, kayak mamiku udah sekarang ya, karena penuaan semuanya jadi mundur ya, segala fungsinya jadi mundur ya. Nah, bagaimana cara kita memajukannya lagi dengan cara regenerasi sel teman-teman. Seperti acara-acara kami dari AFC dari pertama adalah kita ceritakan semua tentang yang namanya serba-serbi terapi stem cell. Salah satu yang penting adalah Anda harus membalikkan penuaan Anda. Di situ Anda bisa lebih sehat dan pasti lebih sehat dibandingkan Anda diam aja. Kalau Anda diam aja, maka Anda ikut agenda, ikut jadwal. Ya, Anda mati umur misalnya 85, mati Anda 85. Kalau misalnya Anda lakukan, ya kita boleh disebut ini alternatif terapi stem cell dengan produk kita Subarasi, maka percaya sama aku, secara biologis, secara medis, usia biologis Anda akan lebih panjang. Kenapa? Karena selnya ada yang baru terus dibentuk. Nggak bisa 100%. Ya memang, kalau bisa 100% kita Tuhan namanya teman. Nah, cuman ada yang bisa lakukan itu dengan cara regenerasi sel. Karena regenerasi sel ini adalah soulmate-nya dari stem cell. Nah, stem cell yang dalam badan kita ini semangat lagi. Ya, jadi dia cari sel yang rusak dan mati, langsung ganti jadi baru. That is stem cell. Usus buat apa? Usus gunanya untuk pertahanan tubuh. Dia menaikkan leukosit ketika terjadi leukopenia. Jadi begitu loyo dinaikin. Wah, semangat lagi nih. Ada satu sel namanya natural killer cell kan. Nah, natural killer cell ini adalah patroli-patroli. Ya, gitu. Jadi dia patroli keliling bunuhin semua yang patogen. Virus, bakteri, parasit, jamur, bahkan sel prakanker bisa dibunuh oleh NK cell. Sel prakanker, oke? Kalau kanker nggak bisa, gitu ya. Lalu berapa banyak harus diminum? Waktu aku mengikuti ilustrasi saran dari beberapa orang dari AFC Pusat, sebenarnya yang ideal adalah 4 usus, 4 subarasi setiap hari untuk orang yang normal. Sehingga paten fungsi yang disebutkan itu optimal untuk Anda. Ya. Mahal banget dok segitu. Mahal dibanding apa? Ayo, dibanding air, jelas lah. Dibanding produk A, produk B, SOP tiruan, ya mahal dong ya. Mahal lah teman-teman kalau dibandingin yang kayak gitu. Tapi kalau dibandingin umur, aku mau kasih ilustrasi gini ya. Kalau ada seseorang sudah sakratul maut, ya malaikat maut sudah puter-puter deket ranjangnya, ya. Lalu kita tawarkan dia, oke, satu produk yang bisa perpanjang umurnya 10 menit aja. Kira-kira kalau kita jual 100 miliar dia beli nggak? Dibeli teman-teman, percaya sama aku, ya. Nah, makanya aku bilang terutama sama saudara teman baikku ya, produk kita ini bukan bukan sulap, bukan sihir enggak. Tapi produk kita ini secara logika melakukan regenerasi sel. Ya, Anda seperti menabung umur sekarang ini. Oke? Serius ini aku bilang. Anda seperti menabung umur. Nah, jadi Anda lebih panjang umurnya secara biologis. Pasti itu, ya. Jangan bawa-bawa Tuhan ya, teman-teman. Kalau yang namanya kuasa Allah itu bukan kuasa aku. Tetapi kita sebagai manusia diciptakan mempunyai akal, budi, nurani ya. Ayo kita semangat, kita cari suatu solusi supaya kita bisa hidup lebih sehat, lebih berkualitas dan panjang umur dengan normal ya. Jangan juga hidup 100 tahun, umur 30 udah kena stroke, percuma ya teman-teman gitu ya. Jadi benar-benar produk yang disebut Subarasi ini atau SOP 100 memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel. Ya, itu luar biasa banget teman-teman. Ya, kalau usukusi, sebenarnya usukusi kalau kata Pak Ernest nanti akan keluar yang jilid 2. Ini bocoran ya. Yang jilid 2 ini
akan dimasukkan satu ingredient, kata Pak Ernest, yang sudah ada paten fungsi anti cancer, anti kanker. Teman-teman bisa bayangin nggak? Makanya aku bilang, AFC bukan perusahaan farmasi saja, tetapi perusahaan farmasi yang menggabungkan dengan teknologi. Ya, ada produk-produk lain, pasang di IG, pasang di Facebook, pasang di OLX. Aduh, lebih hebat dari Subarasi, lebih hebat dari Usukusi, bisa apa? Nolak virus. Wah, ada kalung yang dipakai virus gak akan datang. Allahu Akbar. Aku bilang sama teman-teman, teman-teman, bagaimana Anda jelasin ada seuntai kalung bentuknya batu, oke, bisa melindungi Anda dari virus. Kenapa Anda nggak nyembah berhala aja? Oke? Anda beli patung, ya, entahlah patung apa, kuda, monyet, beruang, kayak taruh di rumah, Anda sembah-sembah aja, siapa tahu. Gitu ya. Jadi, itu benar-benar hal yang Anda harus edukasi ke tim. Ya. Aku, Pak Ernest, Pak Niko, dari awal banget ya, kami sayang sama kalian. Ya. Apalagi Pak Ernest, Niko itu selalu ngingetin aku ya, bahwa kita tidak boleh membuat orang jadi sesat. Ya, mungkin kadang-kadang jawaban aku terlalu kasar, terlalu keras, terlalu to the point. Tapi aku memang diajarkan, baik Mr. Oba, Pak Ernest, Niko, kami berusaha untuk nggak bohong. Ya. Aku nggak mau bohong sama kalian. Jadi kalau memang nggak bisa, ya bilang nggak bisa. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menyesatkan, itu berbahaya sekali. Nah, aku harus beritahu gitu loh, bahwa itu nggak benar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bilang, oh ini A, ini B, ini C, harus ada data. Nah, itulah hebatnya di AFC. Semuanya by data, teman-teman. Ya. Tapi perusahaan AFC juga mengharuskan kita bicara hanya yang ada datanya. Gitu ya. Makanya kadang-kadang pembicaraan aku selalu berpatokan pada itu, dan kadang-kadang mengecewakan banyak orang. Gitu. Misalnya kanker, ya nggak bisa sembuh. Ya nih dokter Luigi nih, di tempat lain bisa sembuh loh dok, pakai ini pakai itu, ya nggak apa-apa, ya nggak ya. Yang penting aku nggak bohong. Ya hati-hati ya teman-teman, apalagi makanan kesehatan itu kita berikan pada anak, istri, ibunda kita, ya seperti ibuku usia udah 80-an. Kalau nggak terjamin, bisa mati makku nanti, gitu ya. Jadi hati-hati, gitu ya. Next. Abses ini infeksi yang berat, teman-teman. Jadi abses ini kayak apa namanya? Kayak borok gitu. Jadi ginjal itu infeksinya tiba-tiba spreading, seluruh ginjal itu diliputin infeksi yang berat. Itu sakitnya bukan main ya. Abses ini biasanya bisa, yang sering terjadi sebenarnya bukan di ginjal tapi di hati gitu ya. Ini sakitnya bukan main, teman-teman nggak bisa bayangin gitu ya. Itu namanya abses gitu ya. Next. Ini orang bisa panik gara-gara ini ya. Jadi ini Anda nggak bisa bayangin rasanya. Makanya ada takikardi yang paling bawah yang biru, itu dia berdebar-debar banget karena abses itu sakit banget, teman-teman. Ya, Anda nggak bisa bayangin, lebih sakit daripada Anda ditusuk sama pisau. Jadi ini sakitnya bukan main, gitu ya. Next. Nah, ini bisa dari infeksi saluran kemih yang naik. Aku bilang tadi, bakteremia itu adalah bakteri tiba-tiba terkumpul di sana ya, secara tiba-tiba. Mikoplasma itu biasanya jamur, gitu ya, batu, bisa peradangan, penyalahgunaan obat suntik, dan kemih neurogenik itu artinya gangguan saluran kemih yang berhubungan dengan persarafan. Gitu ya. Next. Biasanya bedah, kalau abses itu biasanya harus bedah ya, buka dibersihin ya. Repot. Ginjal polikistik ini bawaan genetik ya. Jadi kelainan genetik yang menyebabkan banyaknya poli ya. Jadi poli itu artinya banyak, kistik itu kista. Jadi banyak sekali kista yang tumbuh di sekitar ginjal ya. Nah, apa itu kista? Kista adalah kantung abnormal ya. Isinya apa aja? Kebetulan kalau di ginjal cairan. Ada yang bisa isinya udara doang, ada yang isinya darah, ada yang isinya macam-macam ya. Jadi kista itu adalah kantung abnormal gitu ya. Nah, gara-gara banyak kayak gitu ya struktur ginjalnya bisa berubah ya, tertekan oleh polikistiknya, fungsinya turun dan sebagainya gitu. Next. Dan kasihannya ginjal polikistik ini nggak bisa dioperasi, nggak bisa diapa-apain karena itu genetik ya, repot banget.
Next. Tapi ada satu sahabatku ginjal polikistik, ya alhamdulillah ya dia pakai produk AFC ini sangat-sangat membaik gitu, nggak pucat lagi, nggak anemia lagi dan sebagainya. Ginjal polikistiknya hilang nggak? Enggak. Tapi orangnya jauh lebih sehat sekarang ya, jauh lebih sehat dan uh, bersyukur banget dia HD-nya sekarang jadi jarang. Dulu dia harus HD hampir 3 kali sebulan. Sekarang dia tinggal HD-nya 1 kali sebulan. Bahkan ini dia coba tahan 1,5 bulan baru HD lagi gitu. HD itu adalah hemodialisa ya. Apa sih hemodialisa? Hemodialisa itu artinya ada satu alat di luar tubuh kita ya yang fungsinya mirip sama ginjal. Nah, gitu. Itu namanya hemodialisa. Jadi hemodialisa itu artinya darahnya diambil, dibantu ini alat untuk dicuci, udah dicuci masukin lagi ke dalam badan kita gitu ya. Nah ini keluhan-keluhannya sering terjadi kayak gini, ginjal polikistik. Next. Itu singkatan ya, ADPKD itu penyakit ginjal polikistik atau som dominan ya. Lalu ada juga yang autosom resesif. Nah, dominan ini maksudnya secara genetik dia menurunkan ini. Jadi kadang-kadang si suami punya dasar yang ini, istri punya, aduh, anaknya bisa polikistik juga, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang resesif, enggak. Yang resesif dia harus ketemu yang dominan, baru keluar anaknya, gitu ya. Tapi kalau enggak, ya enggak, anaknya mungkin kemungkinan besar malah enggak keluar, gitu ya. Next. Uremia adalah sebenarnya bukan suatu penyakit, suatu keadaan, ya, yang diakibatkan karena adanya timbunan urea di dalam darah sehingga menyebabkan keracunan. Penyakit ini bisa dikatakan akibat dari gagal ginjal, salah satunya yang menyebabkan ureanya muter-muter aja di dalam tubuh dan menumpuk di bagian di dalam darah dan itu berbahaya sekali teman-teman. Nah itu makanya orang-orangnya harus di HD, harus dicuci darah ya. Nah, ini gejala-gejalanya ya, yang biru ini yang sering ditemukan gitu ya. Aduh, kakiku kok kram-kram nih gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sesak napas otomatis lah karena ada keracunan pasti dia sesak napas. Next. Urea ini naik otomatis karena salah satunya ginjalnya rusak gitu ya. Nggak bisa lagi gitu ya. Apa sih ini ureum ini sebenarnya? Ureum ini adalah hasil proses pemecahan protein. Nah, yang nggak berguna, yang namanya urea ini dibuang, teman-teman. Makanya kalau kita terlalu banyak makan protein yang tinggi kadar urea atau ureumnya, kita lebih berat ginjalnya kerja ya. Oleh karena itu kita kan disarankan untuk dia diet ya, diet itu maksudnya hati-hati ya, yang ini untuk gula, yang ini untuk ini, yang ini untuk ini. Boleh nggak dimakan? Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Jadi makanan-makanan apa yang bagus buat ginjal? Aku yang terkejut itu ngobrol-ngobrol sama temanku spesialis di penyakit dalam, jadi pernah ngobrol gitu soal ginjal karena ada beberapa teman kan memang ada yang ginjalnya polikistik. Dia bilang salah satu buah yang tidak dianjurkan untuk orang yang ada gangguan ginjal adalah pisang, gitu ya. Aku kaget juga ya kenapa gitu, tapi ya itu kenyataannya. Terus yang bagus biji-bijian apa? Waduh, yang aku terkejut lagi, biji-bijian yang bagus itu ada semua di dalam lutein dan ada semua di dalam usukusi. Oke? Kaget ya. Jadi aku benar-benar semua yang ada di usukusi dan ada di lutein sharp, teman-teman nanti lihat deh kandungan yang ada di lutein sharp dan usukusi. Lalu teman-teman browsing deh, apa yang bagus untuk ginjal. Itu ada semua loh di sana. Ya gitu ya. Jadi makanya aku bilang Jepang, terutama AFC, bikin produk nggak kaleng-kaleng. Bukan asal bikin loh. Mereka sudah perhitungkan semua. Bagus untuk ginjal, bagus untuk hati, ada kayak bilberry dan sebagainya. Makanya lutein diminum. Apalagi per hari ini kan udah mulai bisa redeem. Per username satu box per bulan minum ya teman-teman. Aku minum terus lutein itu. Karena lutein itu juga bagus untuk ginjal. Dan dia juga bagus untuk Alzheimer. Dan mata tentunya ya. Nah gitu. Jadi kaget juga aku lihat-lihat hal yang kayak gitu ya. Hebat banget. Emang AFC itu memang inovatif banget. Nah, obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid. Nah, ini juga yang kacau untuk teman-teman yang kena autoimun. Dia harus makan terus obat steroid, akhirnya ginjalnya jebol. Aduh, kasihan. Jadi, jaga deh dari sekarang. Ya, aku dokter, jadi sebelum aku fokus habis di AFC ini, aku masih praktek dulu ya. Sekarang sih aku udah nggak praktek.
Aku praktek hanya online. Jadi hati-hati karena penyakit nggak milih umur, teman-teman. Gitu ya. Penyakit milih siapa yang penuaannya cepat. Itu ya, ingat ya. Jadi penyakit itu nggak milih umur lu berapa. Dia pilih siapa penuaan lu paling cepat, dia datang duluan ke sana gitu, kayak dipanggil gitu ya. Jadi hati-hati dengan penuaan. Nah, balikkanlah dengan Subarasi. Ya. Pasti hidup Anda lebih baik. Next. Lalu penyakit-penyakit tadi, komplikasinya apa sih gitu ya? Next. Ini namanya sains, ya bisa dilihat tiap orang. Kaki lu kok bengkak gitu. Nah, gitu ya. Nah, kaki bengkak ini bisa ginjal, bisa hati, bisa jantung, ya. Bisa paru. Yang mana dulu? Jadi harus dicari penyebabnya. Tapi emang kalau bengkak gini, kalau aku yang paling aku curiga hanya dua. Kalau nggak liver adalah ginjal, gitu ya. Next. Iya benar, itu ada pernyataan yang benar bahwa air kelapa ya itu tidak bagus diberikan pada orang yang sedang cuci darah atau gangguan ginjal ya. Jadi air kelapa itu kenapa nggak bagusnya? Karena natriumnya tinggi. Jadi kalau mau cari yang bagus untuk ginjal, kita cari yang kalium tinggi ya teman-teman ya. Kalium, ingat ya, gitu ya. Nah, jadi jangan makan yang natriumnya tinggi ya. Nah ini komplikasinya ya, kadar kaliumnya melonjak naik. Misalnya seperti itu ya. Next. Penyakit jantung, pasti. Karena apa? Elektrolit terganggu, tekanan darah terganggu. Wah, udah pokoknya jantung pasti kena karena jantung itu perlu tekanan darah yang imbang. Dia perlu elektrolit yang imbang gitu ya. Next. Nah, itu letak ginjal ya kira-kira di situ ya teman-teman di bawah rusuk itu yang dipegang itu kira-kira itu lokasi ginjal kanan dan kiri. Ada yang tanya, "Dok, nyokap gua ginjalnya tinggal satu. Bahaya nggak hidupnya?" Sebenarnya bukan bahaya, tetapi lebih beresiko tinggi dibandingkan orang yang ginjalnya dua. Ya, jadi kalau dia bilang orang ginjal satu bisa hidup nggak panjang umur, bisa sih, tapi kemungkinannya lebih kecil dibandingkan kalau ginjalnya dua. Nah, jaga ya, ginjal cuma dua, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Transplantasi bisa kok, bener. Tapi cari transplantasi ginjal nggak gampang loh, teman-teman. Anemia ingat nggak kenapa? Ingat ya, karena ginjal membentuk eritropoietin. Nah, eritropoietin itu kayak baby ya, baby eritrosit. Jadi dia cikal bakal jadi eritrosit. Jadi kalau baby eritrosit nggak ada, ya nggak ada eritrosit dewasa. Otomatis orangnya anemis gitu ya. Next. Wah, ini gawat nih. Gairah seks berkurang. Angga pasti nggak mau. Next. Kerusakan sistem saraf pusat sudah pasti ya teman-teman, apalagi kalau ureumnya tinggi tiba-tiba orangnya tiba-tiba bisa rusak semua saraf pusatnya, bahkan bisa lumpuh dan sebagainya. Next. Nah ini penurunan respon kekebalan tubuh. Kenapa? Iyalah, karena semua yang namanya racun akan merusak organ-organ. Salah satu organ yang dirusak nanti adalah organ yang membentuk pertahanan tubuh itu sendiri ya. Jadi sel-sel darah putih dan sebagainya. Kalau sel darah merahnya turun, HB-nya turun, oksigen turun, organ yang lain juga akan rusak. Otomatis produksi untuk sel darah putih akan rusak. Nah, seperti itu ya. Jadi pasti turun respon kekebalan tubuh. Karena itu ini kalau kita nyebutnya ini adalah yang satu yang namanya komorbid. Jadi orang yang ada gangguan ginjal jangan sampai kena COVID, bahaya sekali teman-teman, gitu ya. Oh ya, sebelum aku lupa, hari ini justru banyak sekali teman-teman yang dapat jadwal untuk vaksinasi, ya, vaksinasi COVID. Jadi mereka tanya sama aku, vaksinasi COVID ini bahaya nggak ya dokter? Dokter ya, kok ada orang suntik sorenya lumpuh ya, ada yang mati, ada yang apa dan sebagainya ya teman-teman. Aku mau jelasin dulu seperti ini. Kebetulan kalau aku udah vaksinasi yang kedua dan aku memang pakai yang Sinovac ya. Kenapa ya diambil Sinovac sama pemerintah? Kalau aku logikanya Sinovac keluhannya atau efek sampingnya itu paling rendah teman-teman. Ya.
Jadi dari teman-teman dokter yang pakai Sinovac ini, hampir satu pun nggak ada yang punya keluhan apapun, kecuali paling-paling ngantuk dan lapar. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kenapa? Karena Sinovac ini dia pakai cara kuno. Jadi virus dari COVID yang dilemahkan, ya, dipelajari, diolah, dijadiin vaksin, gitu ya. Jadi dia masih pakai cara yang kuno. Ini aku tanya sama senior-senior aku. Nah, ada pabrik-pabrik lain, aku nggak berani sebut namanya, mereka pakai DNA-nya, gitu ya. Ada yang pakai sifat DNA dari virus COVID. Nah, itu efek sampingnya agak berat, teman-teman. Bisa nyebabin kematian nggak? Bisa, bisa. Kalau kondisi orang ini buruk, gitu. Makanya sebelum vaksin nanti kan Anda diperiksa dulu ya, tensinya dan sebagainya, gitu ya. Jadi memang harus ada hal yang memang diperiksa dulu, teman-teman ya. Lalu kalau dibilang bahaya, emangnya presiden kita nggak takut disuntik gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut ya. Terus disuntik COVID belum tentu kebal dokter. Ya memang teman-teman. Karena itu sebelum vaksin Anda jaga kondisi Anda yang baik ya, imunitas ya, misalnya minum utuh itu imunitas kita kan jadi naik ya. Nggak usah takut minum suba, minum utuh, lutein nggak akan merusak vaksinnya teman-teman ya. Vaksin itu nggak ada hubungannya sama produk kita. Jadi produk kita nggak bisa merusak vaksin. Produk kita makanan kesehatan gitu ya. Jadi vaksin itu bisa rusak gimana dokter? Bisa rusaknya misalnya terjemur gitu ya, expire ya, salah cara pemberiannya gitu teman-teman ya. Jadi nggak rusak karena SOP, karena subarasi, nggak mungkin teman-teman. Jadi kalau lagi vaksin boleh minum nggak? Ya boleh dong. Malah sebelum minum harus minum terus yang banyak ya gitu ya. Jadi jangan takut divaksin ya, karena apa teman-teman? Vaksinasi menurunkan kemungkinan kematian pada Anda kalau Anda kena COVID ya. Vaksinasi menurunkan kemungkinan gejala yang berat pada Anda bila Anda kena COVID. Vaksinasi menurunkan kemungkinan Anda juga untuk menjadi OTG. Itu pentingnya kenapa diberikan vaksinasi untuk memutus rantai penularan. Ya, jadi yang namanya COVID, teman-teman, nggak mungkin hilang sampai kita meninggal dunia, sampai kiamat ada terus ini COVID. Sama kayak cacar air, ya, sama kayak misalnya flu, influenza, sama teman-teman. Dia nggak bisa hilang loh. Jadi jangan berharap-harap COVID ini hilang dari muka bumi, nggak bisa. Oke, sekarang ini kita lagi belajar bagaimana berdamai sama COVID, hidup sama COVID, dan memberikan hal-hal yang dia tidak sukai. Jadi kalau teman-teman takut sama COVID boleh, ya teman-teman, jangan kasih yang dia suka. Itu caranya, ya teman-teman ya. Nah, Dokter Diki emang nggak takut ya sama COVID? Takut banget. Aku 2 bulan pertama COVID keluar, aku sama sekali nggak terus terima tamu, nggak mau. Bahkan Gojek datang aja, wah semprot-semprot itu plastiknya dan sebagainya. Sampai begitu parnonya. Tapi setelah kita belajar ya, seluruh dunia sudah mulai belajar, bahkan sudah keluar vaksin, teman-teman bukan jadi nekat loh ya, tapi harus lebih selektif ya. Jadi teman-teman sekarang harus tahu bahwa COVID nggak bisa hilang sampai kiamat. Ya. Waduh, terus gimana? Caranya adalah bila terjadi 80% aja ya orang yang sudah mengalami kekebalan, entah itu penyintas, divaksin atau dan sebagainya, maka kurva penularan akan drop habis, teman-teman. Ya, akan drop habis. Nah, beberapa senior, termasuk saudaraku yang di luar negeri, yang sudah mulai agak tenang, kurva udah turun. Apa kunci sebenarnya untuk melawan COVID selain vaksinasi dan prokes? Perilaku. Ya, kenapa sekarang kita belum bisa mengalahkan COVID? Karena perilaku kita masih disenangi oleh COVID. Nah, perilaku ini teman-teman harus berubah. Ya. Pertama adalah jangan egois. Ya, jangan berpikir, aku udah divaksin kok, nggak mungkin lah ada apa-apa gitu. Tapi lu bisa nularin orang. Misalnya begitu. Jadi kita di sini diajarkan untuk menyayangi sesama. Kalau kita bersatu melawan, maka COVID-nya akan reda sendiri. Gitu ya. Next, perikarditis ini lapisan luar dari jantung yang terinfeksi ya. Itu namanya perikarditis. Perikardium itu lapisan kayak kayak tisu, kayak selaput. Komplikasi kehamilan bisa terjadi juga kalau misalnya dia lagi hamil, aduh ginjalnya juga kena gitu ya. Ada yang gagal ginjal, infeksi, abses atau apa, wah otomatis ya. Otomatis ya bisa komplikasinya
bisa infeksinya mengalir ke sana juga ya, dan sebagainya. Next. Kalau gagal ginjal ibunya bisa mati janinnya. Next. Gangguan ginjal permanen kalau kami nyebutnya sequelae. Jadi gejala yang bersisa ya, ninggalin jejak dia gitu ya. Next. Yuk, nutrisi apa yang dibutuhin selain SOP dan sebagainya tentunya ya. Jadi kalau SOP, Subarasi, Usukusi, Anda nggak usah tanya lagi deh. Kenapa sih mesti tanya-tanya? Minum aja ya. Aman nggak aman? Oke. Untuk umur berapa? Umur berapa aja. Oke teman-teman. Pede banget loh dokter. Oh jelas. Jelas teman-teman ya. Aku sarankan pada Anda semua. Pertama, kalau Anda datang ke Jakarta, jangan hanya datang ke kantornya Angga ya, jangan datang ke kantor AFC. Anda datang ke kedutaan besar Jepang ya. Aku udah lakuin, kalian belum ya? Datang ke kedutaan besar Jepang, Anda tanya sama kedutaan besar Jepang. Ya, bawa tuh logo tuh yang di dadanya Angga. Ini perusahaan apa sih? Coba tanya deh. Kalau Anda udah tanya, teman-teman boleh ludahin muka aku kalau kalian nggak yakin seperti aku. Ngeri teman-teman. Jawabannya ngeri. Hal yang bahkan nggak pernah diceritain oleh Pak Ernest, Pak Niko, dan sebagainya. Lebih dari apa yang diceritain oleh mereka. Nah, itu ya. Jadi kita tahu bahwa ini perusahaan memang benar-benar ada, diakui, dihormati, dan direstui oleh Kedutaan Besar Jepang. Dan bukan kimia. Makanya aman, teman-teman. Ya, datang deh. Lalu kedua, baru tanya lagi tentang kerjasama kita dengan Jepang. Tanya, bener gak sih itu punyanya Ernest sama Helen? Bener gak sih kerjasama sama lu AFC? Itu ada semua datanya loh di Kedutaan Besar Jepang. Ngeri loh teman-teman. Aku yakin yang ikut di sore hari ini, satu pun belum ada yang lakuin itu. Anda lakukan. Ya, kalau Anda udah lakukan, ngebum lagi jaringan Anda semuanya. Jangan dengar-dengar yang lain. Sekarang ini banyak yang pindah. Ada yang ikut net 89, berani prospek gue lagi. Kemarin dibekuin. Temanku di Palembang ikut 5M enggak. 9 hari yang lalu masukin ke net 89. Tiba-tiba keluar dibekuin sama Bapeti. Sekarang mulai minta obat penenang sama gue. Goblok. Coba 5 miliar beli. Dok, itu mah. Ya, 5 miliar coba beliin diamond. Dapat berapa tuh udah? Baliknya aja. Gila. Makanya aku bilang hati-hati ya teman-teman. Aku dan Angga dan Niko udah bekuin puluhan tim aku. Aku nggak peduli loh. Aku level 1, level 2, level 3 beku sama aku. Kalau dia berani prospek tim aku dengan MLM yang lain. Ya, jadi jangan coba-coba hal-hal yang kayak gitu. Kalau mau jalan silakan. Tapi jangan ganggu anak-anak AFC. Kasihan loh teman-teman. Kalian ingat kan acara Udin Home Talk bagaimana dia berjuang ya, orang miskin di bawah dia nanti mudah-mudahan aku doain juga jadi ada 2 orang lagi bagus namanya Madun. Dulu dia jualan roti bakar, yang satunya lagi ada Kafit itu dulu jualan buah. Ini lagi bergerak. Nah, gitu. Nah, terima kasih buat Angga juga. Muhammad Madun itu sekarang udah beli rumah dan mau beli Honda Jazz baru gitu ya. That is AFC. Nyata teman-teman ya. Jangan yang nggak nyata lah, taruh duit 100 juta sehari dapat 1%. Mana ada teman-teman, teman-teman. Kok percaya gitu-gitu? Aku bingung. Kalau misalkan pasien gagal ginjal, berarti dia HD, dia cuci darah, itu konsumsi subarasinya apakah sebelum, sesudah, atau kapan dok yang efektif kalau menurut dokter? Kalau aku yang ditanyain efektif, pertama efektif dosisnya dulu. Jadi dosis efektifnya apa ya? Jadi dosis yang paling efektif adalah di atas orang normal. Orang normal 4 sehari, berarti dia harus lebih dari itu. Kalau dia pengen dapat yang maksimal dari semua paten fungsinya. Lalu kapan yang paling bagus? Kalau menurut aku jam-jam dia regenerasi. Nah, jadi mau tidur, baru dikasih bagus. Atau dia pas aktivitas bagus, tapi tentunya senyaman dia juga enggak. Jadi orang yang kayak gitu kan hidupnya aja udah nggak nyaman. Jadi tanya dia yang paling nyaman kapan, berikan aja boleh. Tapi jangan campur obat dokter karena produk kita nanti nurun fungsinya. Gitu. Di rumah sakit sarankan konsumsi kalium itu sangat baik untuk ginjal. Tapi tadi dokter ada bilang makan pisang, padahal kaliumnya itu banyak di pisang. Apakah ini jadi kontradiktif? Nah itu juga dok. Enggak. Jadi Pisang nggak dianjurin loh. Pisang itu pisang, nggak kelapa dan dianjurkan. lain mungkin ya dok ya.
pisang sama kelapa nggak dianjurin untuk perawat ginjal sih. Ada orang itu ada virus di livernya, hepatitis, tapi dia nggak kasih tahu hepatitis apa. Di 1000-an, tapi sejak konsumsi SOP dan Utsugushi sekarang udah jauh membaik 336, berarti turun sekitar 600-an. Tapi kenapa gulanya naik ya dok? Apakah jadi 171 3 bulan lalu? Naik Kemarin gulanya. dicek 168. Pokoknya intinya kenapa jadi gulanya naik gitu loh. Apakah mungkin Ya, karena makannya Kak, mungkin atau emang karena dari produknya ada. kalau kalau aku pertama ditanya dulu nggak, dulunya gulanya berapa gitu ya, itu dulu ya. Jadi kita kan harus tahu juga data dia yang lama ya. Lalu Naik kedua 3 kalau sih. Gulanya, dia tulis gulanya dulu 168 terus jadi 171. nggak apa-apa lah naik 3 angka nggak ada arti itu mah. Tapi kalau Hmm. menurut aku kemungkinan besar gini karena dia sakit liver, orang yang sakit liver mudah-mudahan dia nggak diabetes karena itu bertentangan sekali ya. Orang yang sakit liver harus dikasih gula, oke? Supaya livernya kerjanya agak santai. Tapi kalau dia diabetes yang repot, gula nggak boleh, levernya perlu gula gitu. Nah kemungkinan dokternya waktu merawat itu apa siapa tahu ya mungkin dia diinfus atau apa, mungkin di infusnya ada glukosanya sehingga dia agak naik. Itu misalnya seperti itu gitu ya. Nah jadi kalau memang dia tidak ada gula terus naik kemungkinan dari diet yang dilakukan pada saat perawatan dia karena memang harus ada gula gitu. Oke, ya ini tadi udah dijawab dari pertanyaan dari Ellen. Tadi dijawab, dia bilang katanya dari nggak ada gula. Iya, barusan dijelasin dari nggak ada gula berarti itu permasalahan di dietnya ya dok ya. Kemungkinan besar itu enggak. Itu ada yang bilang ada nanah di ininya itu abses ya. Menurut aku itu abses yang ringan. Nah, jadi kalau abses ringan kita biasanya berikan antibiotika yang life saving yang memang udah tinggi dosisnya dan memang kelompok-kelompok tertentu yang bisa nembus ke barrier di ginjal. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa biasanya harus direseksi namanya di apa dibuka, dibuang absesnya. Harus tindakan operasi. Oke. Kalau nggak bonyok ginjalnya rusak. Tapi aku seneng sate ginjal loh. Nih, ini dok ada yang tanya, dok. Nah ini juga di luar ginjal sedikit, ada yang tanya. Mungkin kita kan beberapa ada testimoni juga ya dok. Saya lupa lagi itu testimoni dari siapa. Ini ada yang nanya, untuk kesuburan dok pakai apa? Maksudnya mungkin kalau yang belum punya anak atau apa, loh saya mau punya anak atau apa kayak gitu. Emang kita nggak ada yang mungkin paten atau apa kayak begitu ya dok. Cuman kira-kira bagusnya pakai apa dok? Ya, ya. Jadi gini, kalau untuk yang kesuburan, teman-teman, keinginan pasangan untuk punya anak, pertama-tama yang kita anjurkan sama dia bukan produk kita dulu, tetapi kita anjurkan dia untuk periksa dulu, oke? Yang laki-laki dan perempuan diperiksa oleh dokter yang kompeten ya, laki-laki, perempuan diperiksa semuanya hormonal, fungsional, terus kalau laki-laki sih analisa sperma, harus dua-duanya dinyatakan oleh dokter, mereka dua-duanya adalah yang fertil, bukan steril. Nggak boleh ada tulisan steril di hasil pemeriksaannya. Itu dulu yang harus kita sampaikan. Ya. Kalau dua-duanya sudah fertil, sehat, dan siap untuk menghamili atau dihamili, baru kita sarankan dia pakai hal-hal tertentu berhubungan dengan kondisi yang lainnya. Gitu. Misalnya nih, si laki-laki misalnya kondisinya agak lemah, misalnya begitu ya, lemah dalam arti kata mungkin banyak organ-organnya sudah mulai menua, kita hajar pakai subarasi gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa di suaminya, tanya di istrinya juga gitu. Jadi kalau produk setelah dua-dua dinyatakan fertil, aku lebih pilih berikan subarasi. Kalau aku gitu ya, aku lebih pilih ke sana. Tapi kalau salah satu ada apa-apa, nah ada apa-apanya diobatin dulu. Apa dulu gitu ya. Nah gitu. Yang paling sering sebenarnya ya, kasus nggak bisa punya anak yang aku pelajarin dari zaman aku kuliah sampai sekarang itu hampir 70% karena laki-lakinya, bukan karena perempuannya. Kenapa nggak pernah selesai masalahnya? Karena kita laki-laki ini agak egois, nggak mau diperiksa. Nah gitu loh. Jadi selalu meyakini bahwa kita subur. Nah, laki-laki subur bukan berarti misalnya gini, laki-laki bisa ereksi dengan baik bukan berarti dia subur loh, nggak ada hubungannya. Ya gitu ya. Jadi laki-laki biasanya memang nggak mau diperiksa. Banyak pasien yang dia tersinggung kalau disuruh analisa sperma. Dia selalu bilang, ini istri aku pasti ada apa-apa. Dulu aku pacaran, pacar aku hamil kok, dia bilang gitu. Nah, aku bilang mungkin pacar lu hamil bukan nama lu, gitu loh, bisa aja. Gitu. Jadi
belum tentu semua harus by data. Nah, jadi teman-teman kalau ada kasus gitu, tolong kedua-duanya disuruh periksa dulu sampai dinyatakan oleh dokter-dokter yang kompeten fertil. Setelah itu hajar pakai subarasi aja yang tinggi. Oke. Berarti dua-duanya ya, Dok, entah itu dari cowok atau dari ceweknya, dua-duanya konsumsi subarasi juga ya setelah pemeriksaannya. Iya, iya, iya. Dan vitamin E ya, vitamin E itu kan bagus untuk kesuburan, toge, ya gitu-gitu. Tapi ya percuma kalau eh, tidak dinyatakan fertil gitu loh. Laki-laki ini kadang-kadang bisa gangguannya spermanya kurang banyak, bentuknya nggak normal, atau kurang cepat spermanya, kurang ngebut. Nah, yang kalau kurang kurang ngebut ini bisa, gitu. Tapi kalau jumlahnya kurang nggak bisa. Apalagi nol, zoosperma, rusak. Atau bentuknya harusnya kayak kecebong, ini bentuknya dia misalnya heksagonal, nggak bisa. Karena pintu masuk di sel telur itu harus bentuknya kecebong, gitu. Bisa menjawab harus cek dulu. Biasa cowok nggak mau dicek, mungkin takut ada tanda kelihatan pernah jajan kali, Dok. Tapi kan kalau cowok nggak ada Ya tanda ya. kalau mandul dia malu gitu kan. Padahal Oh, sebenarnya kan kalau mandul kan nggak apa-apa. Kayak mama tanteku sampai sekarang nggak ada punya anak, santai aja hidupnya kok. Kan nggak harus dipaksain juga, bisa angkat anak gitu. ya, ya. Atau minta tolong sama Angga. Oke, nih next-nya Dok ada lagi. Nah ini juga mungkin keluar dari ginjal juga, tapi bersangkutan dengan produk juga. Dok, dokter sorry ya, dokter kan juga ngerokok ya Dok ya, smoker ya Dok. Ini ada yang tanya, Dok untuk perokok sejak 17 tahun, sekarang usianya udah 46 tahun, tapi belum ada keluhan apa-apa gitu loh Dok. Kira-kira konsumsinya kalau untuk jaga aja, kan tadi dokter bilang jangan tunggu sakit baru kita minum. Kalau bisa kita lagi sehat, kita udah mulai minum. Nah, kira-kira konsumsinya berapa, Dok? Maksudnya perharinya untuk jaga-jaga aja sih, subarasi Nah, dan itu infus. ini pertanyaan yang bagus, menohok banget ke aku, tapi memang aku lakukan ya. Aku Ya. juga heavy smoker ya. Aku ngerokok malah dari umur berapa nggak tahu deh, dari SMA deh. Nah, Mhm. eh, logika aku adalah bahwa ada kecenderungan kita semua ya manusia ini ada namanya sel prakanker. Ada semuanya ada. Nah, Mhm. dimotivasilah sama zat-zat yang karsinogenik termasuk rokok. Makanya aku kalau minum Subah itu gila-gilaan nggak? Ya, jadi Mhm. gila-gilaan karena aku tahu di situ ada paten fungsi untuk membunuh semua yang patogen termasuk sel prakanker. Aku kalau minum Subah itu gila-gilaan. Kapan mau aja gitu. Kadang kalau lagi roadshow aku 10 sampai 12 saat. Memang Mhm. aku begitu gitu. Jadi udah tahu ya lakukan gitu ya. Pilihan kedua ya berhenti rokok kan begitu. Nah, yang Ya. satu kan belum bisa. Jadi yang satu aku lakukan. Oke. Memang yang benar ya berhenti rokok, tapi gimana gue nasihatin lu berhenti rokok, gue yang ngerokok kan gitu. Jadi nggak bisa kan. Nah, tapi kita pakai logika. Nah, begitu juga COVID gitu ya. Nah. Nah, jadi jaga dengan menaikkan NK sel kita. Nggak ada yang lain. Vaksin ya, gitu loh. Jadi, tapi bukan berarti udah minum apa, itu nggak bisa kena COVID. Jangan begitu juga. Itu yang bikin nekat ya teman-teman. LOP, hahaha, kayak zaman dulu. Duduk deket-deketan, bukan begitu teman-teman. Prokesnya tetap dilakukan. Kenapa sih harus distancing? Karena droplet itu bisa mental sampai 2 meter. Jadi kalau kita lebih dari 2 meter, ya kita nggak mungkin kena teman-teman, dia jatuh. Untungnya berat molekul dari virus COVID ini cukup tinggi dibandingkan influenza misalnya. Jadi dia jatuh. Kalau influenza muter loh di udara. Tuhan masih adil loh teman-teman. Kalau seandainya berat molekulnya sama dengan influenza, kena semua kita COVID. Nggak ada guna distancing ya. Gitu. Oke. Masker, beli yang bagus. Ya. Masker pakai Betul, masker yang betul. jelek. Aduh, aduh, aduh. Belilah, apalagi leader AFC masa pakai masker yang jelek. Malu dong. Apalagi Oke. yang udah sogun-sogun, nggak? Oh, gue marahin banget. Aku ketemu yang samurai-samurai aja. Gila lu samurai, Pak. Beli masker pinggir jalan. Kacau. Beli masker yang bagus dikit lah. Kan buat penampilan sama kesehatan. Yuk, yang lain apa lagi? Oke, ini ada yang ini aja, ada yang nah ini ginjal. Dok, ini yang tadi nanya, namanya sama kayak nama saya yang nanya, Angga juga. Dok, mau minta saran konsumsi Suba untuk mama saya
beliau ini pasien HD 1 minggu 2 kali dan udah berlangsung 11 tahun. Konsumsinya yang bagus itu apakah sama kayak yang tadi saya tanya atau ini kan mungkin lebih detail dok, apa mungkin beda dari yang tadi dijelasin sama Kalau dokter? aku dengar cerita Angga yang nanya ini, aku sangat bersyukur ya. Karena kalau Mama udah 11 tahun HD dan sekarang masih hidup, masih istilahnya masih bertemu dengan kita, itu sebenarnya sih bagus gitu ya. Maksud aku bagus dibandingkan penderita yang lain gitu ya, bukan bagus bagaimana ya. Jadi bilang aja sama tante bahwa penting ya sampai nama tante sama mamamu Angga bahwa mah kata dokter Wiki ini bagus mama udah 11 tahun mama masih hidup. Kita harus langsung to the point karena itu akan pengaruh besar ke beliau. Lalu kedua, dosis yang mana yang paling bagus? Ya aku bilang tadi normal 4 ya enggak. Nah, kalau mau lebih dari itu akan jauh lebih bagus. Kalau aku saranin sih bisa 6 8 gitu ya sehari ya. Berkejar-kejaran sama apa? Sama kerusakan ginjalnya sendiri dan ingat penuaan. Jadi ada dua hal yang harus Angga lawan. Satu penuaannya, satu kerusakan yang sudah terjadi di ginjalnya kita harus perbaiki gitu. Nah, jadi kita perlu tentunya bahan-bahan lebih lagi nih sel ginjal untuk kita berikan pada mama gitu ya. Tapi ingat bilang sama mama bahwa aku bilang sore hari ini bahwa itu 11 tahun cuci darah dan tante masih hidup sampai sekarang. That is good. Kalau kami nyebutnya di kedokteran prognosanya baik gitu ya. Jadi harapannya baik ya. Biasanya nggak nyampe gitu ya. Gitu ya. Jadi dibandingkan penderita ginjal yang lain, your mother is good gitu. Oke. Semangat ya buat Angga. Bukan saya maksudnya itu, yang itu. Karena saya mengalami kemarin kata dokter. Nah, ini juga ada lagi yang tentang ginjal. Dok, saya pernah USG ginjal dan ditemukan bahwa ada batu ginjal 0,4 mm di yang ginjal kiri. Dokter kasih obat-obatan, herbal, dan sirup. Nah, apakah herbal atau obat-obatan yang bentuk cair tersebut bisa dikonsumsi dalam jangka panjang? Waduh. Bisa, bisa sih. Tapi kan monitoring ya. Jadi minum monitor dong. Minum sebulan, monitor 0,4 jadi berapa? Misalnya 0,2. Berarti kan berfungsi ya. Mungkin obat-obatnya banyak kok. Yang populer itu Batugin, Nefrolit, Calpurenal ya. Biasanya obat-obatnya itu aja. Nah, berikan obat itu, banyak minum, dan jauhi hal-hal yang tadi aku sebutin, yang nggak bagus, termasuk pisang tadi ya, air kelapa dan sebagainya. Jadi mulai diperbaiki. Tapi 0,4 menurut aku sih masih kecil banget ya. Jadi masih banyak sekali kemungkinan bisa hancur gitu ya. Nefrolit, nah itu udah ada batugin ya, batugin, nefrolit, terus ada kalpurenal namanya. Terus gini, kasih subarasi. Kenapa? Kalau dikasih subarasi, maka kan ginjal ini kan kerjanya ekskresi. Dia goyang terus, mompa gitu ya, kayak hampir kayak jantung kalau mau dibayangin. Kalau selnya banyak yang bagus, dipompa terus, maka kemungkinan batu di ginjal itu copot, jatuh, dan keluar. Gitu ya logika ya ini ya teman-teman. Jadi itu Anda harus lakukan juga. Batugin udah bagus, Batugin populer, murah, dan aman. Ya, aman. Karena Batugin termasuk salah satu herbal. Dia bukan kimia. Ada nefrolit namanya teman-teman. Sari kejibeling, nah, gitu-gitu ya. Itu yang sudah populer di Indonesia untuk batu ginjal. Oke. Oh iya, jangan makan vitamin C, kalek, ya kalsium, pete, jengkol, nah itu jangan ya. Yes. Oke. Nah, ini juga ada, saya nggak tahu ini mitos atau fakta, dok. Ada yang tanya juga, saya pernah dengar juga. Kalau nahan kencing, sering nahan kencing, dok. Emang benar bisa jadi batu ginjal atau ya udah gitu. Kalau nahan kencing jadi batu ginjal, kalau nahan kencing jadi batu ginjal sih kemungkinannya sangat kecil ya. Bukan mitos juga sih, bisa tapi sangat kecil. Tapi sebenarnya nahan kencing yang sering begitu biasanya gangguannya yang sering terjadi dua, yaitu infeksi di saluran kencingnya yang sering bisa terjadi. Kedua, nanti gangguannya bersifat saraf gitu. Jadi otot-otot otonom di situ tuh nanti jadi nggak bagus gitu. Jadi kalau pengen kencing ya lebih baik kita kencing lah, jangan ditahan-tahan kalau nggak terpaksa banget gitu kan. Oke. Oke, sama ini ada juga, dok mau tanya penyakit ginjal ini apa keturunan atau nggak pasti, dok? Apa? Sorry nggak? Gangguan penyakit ginjal ini apakah keturunan atau tidak pasti keturunan? Maksudnya Faktor keturunan berperan. Mungkin gini, kalau ada orang yang
punya keturunan dia sakit, misalnya orang tuanya gagal ginjal, maka kemungkinan untuk dia gagal ginjal lebih tinggi dibandingkan orang lain yang orang tuanya maupun garis keturunan ke atasnya, kakeknya, neneknya, moyangnya ke atas tidak ada yang gangguan ginjal ya. Kayak di keluarga, misalnya di keluarga kami, baik papi dan mami itu hampir nggak ada satupun yang kena kanker, misalnya begitu. Alhamdulillah deh, terima kasih, puji Tuhan deh. Jadi di keluarga mamiku, papiku hampir nggak ada yang kena kanker sampai hari ini. Nah, kemungkinan kami kena kanker lebih kecil dibandingkan orang yang keluarganya banyak kena kanker. Itu namanya faktor pendukung aja. Tapi misalnya di keluarganya banyak kena sakit ginjal, dia pasti kena nggak? Nggak juga, bukan kayak gitu. Cuman faktor resikonya naik. Kalau untuk jantung secara general aja dok, untuk penyakit jantung, let's say udah pernah kena serangan jantung atau udah pernah pasang ring di jantung atau katup jantungnya udah terganggu atau apa gitu, konsumsi subarasi berapa banyak dok perharinya? Usianya range 30 sampai 40 tahun. 4, 5, 6 satu hari ya. Ada dua mantan gubernur Sumsel, dua-duanya pakai ring. Yang satu udah 5, satunya 7 loh. Nah, sampai hari ini sehat, mulai main golf lagi dan sebagainya, dia minum Suba itu 6 sih. 6. Sekarang udah naik jadi 8 malah. Usu juga 8 gitu ya. Nah, maksud aku tuh yang sehat-sehat ya, terutama kita yang sehat-sehat nih, ayolah kita minum 4 sehari. Jangan sampai nanti udah tua, harus minum 6, 8, cari duitnya gimana caranya. Kalau Anda nggak jalanin, kalau udah jalanin AFC, banyak dari sekarang sih, oke lah. Tapi kalau enggak, repot loh. Makanya kan, selalu kan di PMO aku bilang, kita harus fight against all, apa aja deh. Kita harus tempur habis-habisan untuk apa yang kita mau. Sebelum nanti udah tua, Anda tempur sama yang Anda nggak suka. Repot. Makanya orang-orang udah tua, malah nggak karu-karuan. Pasang ring 7, duit nggak ada. Boro-boro minum 4. Gitu. Jadi teman-teman rawat dari sekarang gitu. Oke.